Bante. Sering saya ngalamin seperti marah, benci, terus juga kegelisahan batin itu mengganggu Bante gitu. Adakah teknik meditasi untuk mengatasi itu Bante? Satu. Kedua, saya suka ikut kelas meditasi Bante, tapi suka tim. Ya terusin dulu. Ulangi Bante. Saya suka ikut kelas meditasi. Waktu meditasi suka timbul rasa pegal di punggung itu Bante. Sampai rasa sakit gitu Bante. Jadi meditasi saya suka terganggu gitu Bante. Apakah meditasi saya ini ada kesalahan Bante? Mohon petunjuknya Bante. Terima kasih. Rasa sakit itu harus dilalui, harus dijumpai. Rasa sakit itu merupakan objek yang harus diperhatikan. Nah, kalau rasa sakit waktu diperhatikan, sakit itu makin lama makin kuat, lama-lama mereda, hilang. Itu. Jadi rintangan itu harus dihadapi, jangan ditinggal. Itu objek itu. Jadi kalau ditinggal itu akan kembali muncul di tempat lain. Nah, lama-kelamaan kalau Anda memiliki kecerdasan akal pikiran yang cerdas, Anda tahu bisa ngambil kesimpulan, oh inilah jasmani itu merupakan kumpulan dari penderitaan. Jadi itu harus dilalui, harus dijumpai, jangan dihindari. Makin lama makin hilang. Tapi kalau Anda tolak, semakin lama semakin kuat. Paham ya? Lagi lainnya? Ya. Bebas. Lamanya kalau bisa usahakan setengah jam. Kalau tidak bisa, misalnya 1/4 jam, tapi tiap hari kalau bisa. Nah, ini. Tidak ada artinya kalau Anda berlatih di sini, katakanlah mencapai kemajuan yang bagus. Sampai di rumah dibiarkan. Nanti ada latihan lagi datang, Anda akan mulai dari bawah. Itu. Nah, biasanya kalau seseorang berlatih ada kemajuan sedikit, ada kemajuan, saya dorong, saya anjurkan untuk berlatih di rumah. Walaupun itu hanya setengah jam, 1/4 jam harus itu dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya hilang. Itu biasanya saya selalu mereka yang berlatih dengan baik itu saya anjurkan latih. Kalau tidak dilatih, datang lagi, mulai dari bawah lagi, datang lagi di bawah lagi, ya datang lagi tak biarkan. Kadang-kadang tanya, ya tak acuhkan aja, soalnya dia tidak mau memperhatikan. Paham? Kadang datang tak usir itu. Oh ya, saya kejam itu kan orang-orang. Ya, kejam itu bukan apa? Saya tidak senang itu bukan karena itu, karena saya ingin dia maju tapi tidak mau, tidak menasihati, tidak biarkan aku. Itu loh, saya sering tidak disenangi orang itu.
ada dulu masih Ekayana sono masih 2 ruko itu, di Gandeng masih kecil. Saya ke sono, mulai datang ke Bandung, latihan, tak suruh pulang. Nah, habis dilatih di sono, rame bikin kacau. Datang ke Bandung nanti bikin kacau, saya dimarahi. Saya dilawan, saya dimarahi oleh pemuda di Dago, tak kacau suruh pulang. Ada lagi? Bante, maaf saya nambahin Bante. Kalau orang yang mudah marah atau gelisah itu Bante, adakah teknik meditasi tertentu gitu Bante? Teknik meditasinya Bante, untuk mengatasi mudah marah atau gelisah gitu Bante. Untuk mengatasi apa? Yang suka gelisah atau marah gitu, emosi Bante. Ya itu harus dilawan dengan kesabaran. Harus dilawan dengan kesabaran. Ngerti maksudnya? Tidak ada teknik meditasi ini. Soalnya setiap orang itu memiliki kadar keserakahan, kebencian itu kuat. Berbeda kekuatannya itu. Ulangi pertanyaannya. Iya Bante, kan kita manusia, namanya manusia gitu ya Bante. Gampang marah atau emosi atau gelisah gitu batin kita Bante. Nah, saya pikir ada meditasi tertentu yang untuk mengikis itu Bante. Ya, itu dilawan dengan kesabaran. Ya. Ada gak Bante? Maaf Bante. Ada gak apa? Atau kita mesti mengerti dengan teknik bagaimana gitu Bante, supaya apa pelan-pelan mengikis gitu Bante. Itu kesabaran itu. Sabaran. Ingat nasihat Sang Buddha. Terima kasih Bante. Kesabaran adalah yang paling tinggi itu. Di wadah itu gitu. Tidak ada cara lain itu. Lagi ada? Ya. Selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Saya mau tanya Bante. Pertama, kalau meditasi ini badan itu kadang suka goyang. Yang kedua, kadang-kadang pikiran kita udah terarah, tiba-tiba nanti ada kacau lagi gitu. Bagaimana cara Bante mengatasi ini? Terima kasih. Itu harus banyak latihan ya. Harus banyak latihan. Badan goyang itu Anda harus catat, harus tahu ini perasaan saya begitu hilang. Maksudnya di sini kenapa kok cara menilai perasaan? Nah, pada saat badan goyang begini, ya toh, tahu badan saya goyang. Ini perasaan. Paham ya? Jadi ini tahu, sadar badan saya goyang. Itu. Lain pertanyaan? Namo Buddhaya Bante. Saya mau cerita sedikit pengalaman Bante. Suatu malam saya mencoba latihan meditasi. Mungkin moodnya lagi baik atau gimana? Agak keras. Ya. Suatu malam saya melakukan meditasi, saya mengalami badan itu kayak lengket ngunci. Badan tegak ngunci gitu. Apa itu? Badan itu kayak tegak gitu, tegak sekali.
kayak mengunci gitu loh. Kaku toh. Kaku tapi nyaman. Terus yang terjadi itu adalah terjadi ketenangan yang luar biasa. Senang sekali. Masalahnya itu saya mengulangin lagi berkali-kali nggak bisa nemu situasi itu lagi. Itu yang terakhir itu nafsu itu. Yang terakhir itu nafsu. Ingin mengulangi toh. Iya. Itu nafsu. Oh iya. Itu nafsu, keinginan itu. Jadi orang berlatih meditasi mengurangi keinginan. Apakah itu termasuk loba, Pak? Iya. Tapi memang nyaman sekali pada waktu mengalami seperti itu. Ya. Maaf, Pak. Ya. Ini ya prosesnya itu. Begitu napas halus hilang, terus ada perubahan yang mendadak, Anda bisa menahan, bisa mengetahui, timbul pikiran yang terang. Ya, nah itu, pikiran yang terang. Ini nyaman sekali. Bagi pemula ini mengatakan, saya baru bisa mengalami pikiran yang sangat tenang sekali. Bahagia sekali. Gembira boleh, ya. Tapi bahagia jangan. Bahagia itu nafsu. Kegembiraan kalau dinikmati menjadi bahagia. Nah, di sini begitu tenang itu merasa gembira, bahagia hilang karena dinikmati. Ingin kembali ke situ seumur hidup tidak bisa. Tetapi kalau keinginan tadi enak sekarang tidak enak itu dibuang, muncul. Paham? Paham, Bante. Ya. Mohon maaf, Bante. Apakah itu yang disebut tanda-tanda awal jana? Disebut apa? Ketenangan yang luar biasa itu, apakah bisa disebut tanda awal jana? Oh, jauh belum itu kan. Ya, Ya gini, orang biasanya digaduk-gadukkan. Jangan menilai pengalaman. Itu masuk faktor jana aja belum itu. Faktor jana itu badan merasa gatal seluruhnya bisa. Terus merasa seperti ada semut merayap. Itu macam-macam bentuknya. Bulu berdiri itu faktor-faktor jana. Tapi saya tidak mengajarkan itu. Jadi mungkin sulit kalau Anda ingin mencapai jana itu. Itu tidak ada gunanya. Jana itu adalah hasil yang rendah sekali. Hasil yang rendah sekali. Tapi itu harus dilalui. Nah, di sini bagaimana caranya seseorang agar bisa maju di dalam latihan tanpa memperoleh jana. Itu yang saya harapkan. Itu yang saya harapkan. Jadi saya memang tidak pernah menjelaskan jana ini itu saya tidak pernah, soalnya itu penghalang itu ya.
Kalau Anda menarik napas hidung, saya akan mencari sentuhan napas di lubang hidung. Itu untuk menghilangkan jana itu. Salah satu faktor untuk menghindari jana. Terus napas panjang tahu, napas pendek tahu. Nah kalau napas panjang, napas pendek, Anda bisa merasakan gembira enggak? Bisa. Narik napas panjang, ada rasa gembira, rasa bahagia itu. Nah itu kan saya tidak pernah nyebutkan. Itu dikembangkan jadi faktor jana. Itu tidak ada gunanya, rendah jana itu. Saya mengajarkan supaya itu saya tidak akan mengajarkan jana itu gini-gini. Yang saya ajarkan adalah menghilangkan faktor itu supaya Anda memilih kecerdasan akal pikiran, kecerdasan pikiran, atau dengan kata lain memilih kebijaksanaan itu yang saya harapkan. Maka buku-buku yang saya terbitkan itu ada menuntun seseorang jangan sampai masuk di dalam jana itu. Nah kenapa Sang Buddha kok di buku-buku bilang jana-jana? Nah ingat sebelum Pangeran Siddhartha lahir, India itu sudah ada tradisi meditasi. Tradisi meditasi yang tidak bisa menyentuh jana. Tidak bisa menyentuh jana. Tapi mirip dengan jana itu. Nah begitu Sang Buddha ada, Sang Buddha meditasi bersama-sama dengan para siswa. Nah para siswa itu baru tahu, oh ini itu jana gitu. Padahal dulunya belum tahu dan tidak menyinggung sampai ke situ. Kalau seandainya ya 5 orang bertapa itu masuk di dalam jana, semua arahat semua itu. Tapi itu dilewati, hanya Buddha aja yang tahu. Paham ya? Jana itu jangan, jana itu rendahan itu. Walaupun tahu hasilnya luar biasa tapi rendahan. Tidak ada gunanya itu. Bente, selamat malam Bente. Saya mau tanya yang kemarin Bente. Mengenai tubuh menjadi menjijikan. Ya. Apakah itu bisa jadi bumerang Bente? Tidak. Tidak. Ya, memang tubuh itu menjijikkan. Tidak percaya, bisa dibuktikan. Sekarang, gosoklah tanganmu. Gosok terus cium. Ini loh, terus saya panas. Kalau tidak percaya, mandi, gosok sampai sabun bersih, gosok gini. Baunya tidak enak. Nah ini ya. Umat menjadi biku pertama-tama ditanya oleh penapisnya, pertama-tama diajari Kesaluma, Naga dan Tatajo. Ini menjijikkan. Rambut kepala, rambut badan, bulu badan, gigi, itu menjijikkan. Ya, contohnya rambut itu kalau dibakar baunya tidak enak ya. Begitu Anda makan, di piring itu ada rambut itu gimana?
nafsu makan turun. Iya atau menjijikkan. Tangan luka, jatuh, misalnya ini kulitnya terluka sedikit, berdarah, dilap, terus kemudian kemungkinan kalau lukanya itu agak dalam kelihatan putih ya. Nah itu tumbuh rambut tuh. Terus ini jijik ya loh itu. Jadi melalui tempat, melalui penciuman, ya, itu menjijikkan itu badan itu. Nah, tahu enggak parfum pakai itu? Kalau orang pakai punya parfum, dia menyadari badannya itu udah enak baunya. Ya loh, itu logika loh ini. Nah, dengan tahu badan yang menjijikkan ini, Anda belajar tidak terikat, belajar tidak melekat kepada badan jasmani. Nah ini kalau Anda ekstrim, ya Anda nyiksa itu. Jadi diterima apa adanya itu. Makanan itu juga menjijikkan loh. Gimana? Ya gimana? Kau tertawa? Makan apa saja. Terus ini tanda, utahkan di sini. Terus dimakan lagi. Mau ndak? Ya menjijikkan. Nah ini ada satu peristiwa itu di tempat latihan di Banjarmasin. Lalu yang datang itu dari Kalimantan Timur, ada Selatan, Kalteng itu ada banyak, sekitar 60 orang. Pagi-pagi itu ibu-ibu yang dari mana? Dari Muara TV itu bikin bubur dicampur itu. Ada daun singkong, macam-macam, ada daging ayam, ya pokoknya macam-macam cukupkan. Ada yang bisa makan, ada yang muntah gitu. Tak tanya kenapa, saya melihat di piring itu seperti utahan anjing banting. Jadi orang menganggap makanan sebenarnya itu menjijikkan ya. Dengan makan menjijikkan, lalu orang yang ekstrim akan makan daun saja. Ada daun itu dikukus, dimakan, tidak makan nasi, tidak makan tempe, tahu, daging itu tidak ada. Ada yang makan buah-buahan saja gitu. Ada biku murid saya itu di Wihara Dagu di Bandung. Biasanya di meja itu paling banter ya ada pisang atau apel atau jeruk satu gitu. Tapi dia kok lengkap gitu. Pisangnya ada satu sisir, jeruk ada, buah-buahan macam-macam ada itu. Tumben banyak umat bawa ini aku. Saya
saya ngomong pembantu, ya kalau orang mempersembahkan di altar jangan diturunkan semua, ini siapa makan nanti? Oh enggak, Bantu yang satunya makan. Oh iya, makan sama bareng. Oh dia tidak makan nasi, tidak makan buah-buahan. Diem aja saya. Lusa pengurus wihara bawa pisang. Loh, masih banyak loh untuk Bante satunya. Loh kenapa Bu? Oh dia tidak makan nasi, makan buah-buahan. Oh ya. Saya pesan Bu, apa? Cabai, merica. Terus yang satu, cabai ini berapa? Ya 1 kilo bisa aku. Loh untuk apa? Ya makan itu buah aku. Marah kan. Satu sama bikunya itu marah. Loh iya saya tanya, cabai itu tanyakan orang satu Bandung pasti ini buah. Aku. Merica itu buah loh aku. Kan tidak bisa dimakan, bisa aku. Daripada main ini, nanti tak campur, tak belikan musim durian, tak belikan durian, cabai, asam aku. Diem aja, akhirnya pulang ke Lampung, itu orang Lampung dulunya. Itu nyiksa ya. Itu nyiksa, di samping nyiksa mempersulit diri sendiri dan mempersulit orang lain. Itu bukan ajaran agama Buddha. Jadi wajar kembali wajar itu. Jadi pokok utama meditasi kita itu untuk kemajuan spiritual, apa yang paling diharapkan gitu Bante? Sekian, terima kasih. Ya seperti ini, dilatih terus, rintangan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan diterima terus. Jadi tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan berarti ini belajar bijaksana. Ini. Jadi pada akhirnya yang diharapkan mungkin bagi kemajuan spiritual itu apa saja gitu loh. Pokok utama dari meditasi gitu, Bante. Agar supaya bisa memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini yang di bahasa Palinya, orang berlatih meditasi agar supaya mendapatkan nyana dan panya. Ini, itu aja. Oke, baik, terima kasih Bante. Selamat malam Bante. Saya ingin bertanya, apakah memungkinkan untuk kita melakukan meditasi di tempat umum dengan segala suara bising di sekitar kita? Terima kasih. Yo, enggak bisa. Jangan ya. Jangan. Kita meditasi cari tempat yang sesuai. Ingat aja nasihat Sang Buddha, bertempat tinggal di tempat yang sesuai adalah berkah itu. Kalau kita cari di tempat umum ya enggak apa-apa, tapi ada orang yang senang dan ada orang yang enggak senang. Yang enggak senang dicoba beres. Nah ini sebelum diakhiri, saya minta ketulusan Anda dilatih di rumah. Entah 5 menit, 10 menit, 1/4 jam atau setengah jam itu dilatih agar supaya tidak hilang. Pisau dapur yang tajam itu setiap pagi sampai siang bahkan malam
selalu digunakan untuk memotong buah-buahan, sayuran, motong daging, motong apa saja yang bisa dimakan itu, yang bisa dimasak. Itu kalau tidak diasah, lama-lama tumpul. Nah, kalau pisau yang tajam itu tumpul untuk memotong sayuran bayam atau kangkung yang lunak, memerlukan tenaga. Kadangkala pisau untuk memotong kangkung, sayur kangkung itu tidak putus. Nah, ibu-ibu biasanya itu mengulangi lagi dengan disertai nafsu. Nah, ini kalau tidak hati-hati bisa melukai yang menggunakan pisau itu. Ibu bisa luka tangannya karena motong dengan tenaga. Tapi kalau pisau itu sering diasah, enak, tidak bisa menggunakan tenaga keras, terpotong sayur itu. Demikian pula pikiran kita. Ya. Pikiran kita itu harus diistirahatkan dengan latihan meditasi supaya tajam itu. Kalau pikiran itu tumpul, ada masalah yang ringan, ngamuk, nafsu timbul, kemarahan timbul, ini itu berbahaya itu. Nah, ini itu dipotong, dilatih sedikit itu. Seperti itu. Ibu itu latih di rumah, enak maju. Kalau enggak percuma itu latihan. Nah, ini kalau sudah, katakanlah Anda belajar meditasi, batin itu sudah menunggal, sudah bersatu dengan objek, itu tidak digunakan untuk kerja ini, kerja itu, sibuk terusan, tidak apa-apa. Lama-kelamaan yang timbul bukan kebijaksanaan, tetapi keserakan dan kebencian. Itu. Paham ya? Nah, ini. Orang berarti meditasi, lama tidak dilatih, terus untuk kerja terus. Orang lain katanya kamu meditasi, tapi kamu kok begitu bernafsu. Nah, itu berarti salah itu. Jadi ya, gunakanlah walaupun itu 1 menit latihan. Ibu memotong sayuran, perhatikan gerakannya pisau potong itu, tahu. Lupain tidak apa-apa, ulangi lagi yang lain terus itu. Lama-kelamaan akan terpusat itu. Nah, demikianlah saudara-saudara, latihan meditasi malam ini kita akhiri. Semoga bukan ini yang terakhir, tapi setiap saat latihan, apalagi kalau ada kebaktian, ada itu meditasi, gunakanlah kesempatan meditasi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih.